Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala rabbuna al-a'la ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala habibuna sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para ustadz yang berbahagia, dua keluarga mempelai dan pengantin khususnya yang sebentar lagi akan dinikahkan secara syariat Islam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, apapun keperluan apabila ditunaikan tanpa mengenal maksud, maka keperluan itu tidak menjadi sebagai ibadah. Keperluan hidup dan maksud hidup adalah sesuatu yang berbeda. Keperluan hidup seperti makan, minum, pakaian, kendaraan, termasuk pernikahan, ini adalah keperluan kehidupan manusia. Sedangkan maksud hidup itu adalah bagaimana kita menyempurnakan agama sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya agar kita sukses di dunia dan sukses di akhirat. Maka alim ulama katakan, seandainya keperluan hidup itu dilaksanakan, ditunaikan tanpa memahami maksud hidup, maka semua keperluan itu, baik pakaian, baik makanan, bahkan sampai pernikahan, akhirnya menjadi tradisi saja, menjadi budaya saja. Orang berpakaian karena dia tidak tahu maksud hidup dia apa, maka pakaian menjadi tradisi. Bahkan pakaian menjadi fashion saja, hanya untuk menjadi show saja, ngikut mode dan sebagainya. Begitu juga makanan. Di akhir zaman akan muncul satu karakter orang yang akan memburu makanan, kuliner menjadi satu tradisi. Begitu juga pernikahan, sesuatu yang agung, suatu ibadah yang luar biasa, yang tidak terhenti ataupun berhenti sekedar akad saja, tapi sampai dibawa sepanjang umur, bahkan berpengaruh nanti untuk kehidupan akhirat. Tapi seandainya pernikahan itu tanpa disertai dengan pemahaman maksud hidup, maka pernikahan menjadi tradisi saja. Dan inilah yang terjadi di tengah kehidupan umat. Berpakaian, makan minum, tempat tinggal, berkendaraan, pernikahan menjadi tradisi. Nilai-nilai agama, nilai-nilai fadilah yang Allah letakkan di dalam semua keperluan itu menjadi hilang karena berubah menjadi tradisi.
lupa kepada maksud, berpakaian untuk menyempurnakan perintah Allah dan Rasulnya, juga makan minum untuk menyempurnakan perintah Allah dan Rasulnya, berkendaraan juga bertempat tinggal untuk menyempurnakan perintah Allah dan Rasulnya. Apalagi dengan pernikahan adalah satu pintu besar, kesempatan besar untuk menyempurnakan perintah Allah dan Rasulnya. Maka pernikahan bukan berbicara tentang pelaminan yang mewah, mas kawin yang mahal, busana yang indah, tamu-tamu yang terhormat, ataupun bangunan yang megah. Tidak. Tapi pernikahan ini adalah persatuan, kesepakatan, ijab kabul, perjanjian antara dua insan untuk sama-sama membangun bukan saja rumah di dunia, tapi rumah di surga. Membangun kesepakatan bersama bahwa seia sekata dalam menjunjung perintah Allah dan Rasul, menghidupkan sunnah, menyenangkan Allah, membuat Allah ridho dan suka, dan tidak terhenti dengan umur, tapi akan berlanjut terus generasi demi generasi, keturunan demi keturunan. Sungguh bahagia ketika kita mengetahui keluarga-keluarga yang dipelihara oleh Allah keberkahannya, sebagaimana keluarga Kandahlawi. Dari hanya dua insan, sepasang suami istri yang menikah dengan kesepakatan agama, dengan tujuan atas maksud hidup yang sebenarnya, bukan hanya sekedar satu generasi, dua generasi. Allah pelihara sampai 8 abad, 800 tahun, tidak pernah lahir dari keluarga itu kecuali menjadi hafiz-hafizah, alim-alimah, para mufti, para syekhul hadis, para ustad-ustad, al-mukarramun wal-muhtaramun. Mereka orang-orang yang memperjuangkan agama. Dari hanya 2 orang, tapi lahir generasi-generasi keturunan-keturunan yang tidak hanya terhenti dengan kematian, tapi terus anak cucu cicit semua yang terus mengalirkan pahala, mengalirkan keindahan-keindahan duniawi dan juga ukhrawinya, mengangkat derajat kedua orang tua. Maka inilah ketika pernikahan diiringi dengan maksud, dengan kesepakatan bahwa pernikahan adalah untuk menyempurnakan perintah Allah dan Rasul. Rumah tangga dibuat bukan dengan dasar materi, walaupun rumah hanya sewa, walaupun rumah hanya sekedar bilik saja, tapi ketika di dalamnya agama sempurna diamalkan, maka rumah itu akan menjadi munawwar, bersinar, bercahaya, terus akan sampai ke arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah akan curahkan rizki demi rizki, kekayaan yang bukan saja zahirnya tapi rohaninya. Suami istri itu akan awet, betul-betul menjadi pasangan, tidak saja di dunia tapi juga di akhirat. Maka Bashir dan Aisyah betul-betul kembali luruskan niat, tetapkan niat. Nikah ini juga bukan berdasarkan kegantengan, ketampanan, ataupun kecantikan. Kita sudah saksikan orang-orang cantik, orang-orang tampan menikah hanya dengan dasar kemolekan, kegantengan saja. Mereka berumur tidak lama, tercabut berkah di dalamnya. Pertengkaran pun tidak pernah sepi, keributan demi keributan yang berujung pada perceraian. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Juga bukan berdasarkan harta, pangkat, jabatan, dan juga bukan berdasarkan hanya kemasyhuran saja, tapi murni betul-betul ingin dengan niat menyempurnakan agama dalam kehidupan. Maka insya Allah Allah akan pelihara rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah akan mudah terwujud.
tidak akan ada di dalamnya yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam majlis ini yang paling utama adalah Allah ridho dengan kita. Malaikat hadir dalam majlis ini, Allah menyaksikannya dan meridhoinya, memberkahinya. Inilah yang sedang kita tuju. Mudah-mudahan apa yang diharap, didoakan, dipanjatkan sepanjang hari, sepanjang malam oleh semua pihak demi wujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.